IRL streaming, ya. Stand for in real life streaming, ya. Ini sebenarnya dipopulerkan oleh seorang YouTuber namanya iShowSpeed. Saya yakin teman-teman sekalian sudah tahu siapa iShowSpeed. Dia adalah seorang YouTuber, ya, yang berkeliling dunia, ya, share momennya dia, ya, berkeliling dunia dengan melakukan live streaming IRL ini. Dan dia juga sudah pernah datang ke Indonesia, ya, dan menjadi sebuah trendsetter baru, ya, sehingga banyak sekali orang Indonesia juga mengikuti jejaknya dia. Contohnya seperti Reza Arab, seperti Aisar Khalid, ini orang Malaysia, ya, yang banyak melakukan aktivitas IRL-nya tuh di Indonesia, ya. Serta ada beberapa channel kayak channel sepak bola seperti channelnya Coach Justin, ya, dengan Rexonanya melakukan live reaction, ya, pas pertandingan sepak bola, dan juga bagi para fans Manchester United dengan channel United Wave sebenarnya, ya. Nah, mereka sering melakukan IRL itu untuk contohnya ada satu kali mereka melakukan penjemputan legendnya si Manchester United, si Luis Nani di bandara, ya. Mereka melakukan IRL streaming di sana. Oke, nah sebenarnya bagaimana caranya sih melakukan sebuah IRL streaming yang benar, ya? Sebenarnya ada banyak orang yang melakukan live IRL streaming ini menggunakan perangkat yang seadanya seperti menggunakan handphone, ya, dan ada yang menggunakan beberapa perangkat yang sebenarnya tidak bisa dibilang kurang maksimal, karena ada beberapa hal yang kita harus perhatikan saat kita melakukan sebuah IRL streaming. Contohnya misalnya, ya, kita menggunakan handphone, channel koneksi ke live-nya itu cuma satu. Kalau misalnya terjadi bandwidth drop, maka ini akan menjadi malapetaka, live-nya itu akan berhenti. Makanya di sini saya sudah siapkan dengan saya Johan dari Satu Visual Indonesia Channel. Hari ini kita akan membuat sebuah video tutorial bagaimana caranya melakukan sebuah IRL streaming dengan benar, ya, dan perangkat-perangkat apa saja yang harus kita gunakan agar live streaming ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, mari kita langsung masuk ke preparation-nya. Perangkat apa saja yang harus kita miliki untuk melakukan sebuah IRL streaming, ya? Pertama, sudah pasti kita harus memiliki kamera, ya. Kamera bisa mirrorless, bisa broadcast kamera atau apa saja, ya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kameranya itu harus mobile, jangan terlalu berat, karena kalau kameranya berat, kasihan operatornya yang harus megang kameranya itu berat-berat gitu loh, sepanjang hari gitu, ya. Oke, yang kedua adalah mikrofon, ya. Kenapa harus ada mikrofon? Pasti teman-teman memiliki opini bahwa oh ya, kamera kayak misalnya GoPro itu sudah punya audio langsung, ya. Banyak orang yang melakukan live streaming menggunakan audio atau mikrofon dari kameranya, tapi ketika kita melakukan perjalanan yang agak jauh dari si kameranya, maka suaranya akan jadi jauh dan dekat. Jadi baiknya kita menggunakan mikrofon yang nempel di badan kita agar hasilnya itu suaranya itu tetap maksimal, ya. Jadi ini mikrofon ini sangat penting, ya. Kita bisa pakai mikrofon seperti ini, ya, yang ada casnya. Oke. Selanjutnya juga nggak kalah penting, kita harus punya lighting. Misalnya kayak kita melakukan IRL-nya itu saat malam hari. Jadi lighting ini bisa berpengaruh membuat wajah host itu bisa lebih kelihatan, ya. Dan yang paling penting adalah kunci pada IRL streaming ini sendiri adalah 4G bonding encoder ini, ya. Kenapa harus menggunakan 4G bonding encoder ini? Pertama, karena dia bisa membonding beberapa signal jadi satu. SIM card, WiFi, LAN. SIM cardnya ada 3, ya. Kita bisa switch, ya.
terus bisa masuk USB modem. Jadi ketika sudah dibonding menjadi satu, maka koneksinya itu akan menjadi besar. Dan pada suatu saat misalnya ada satu SIM card atau satu WiFi yang ngedrop, signal koneksinya putus, live-nya kita nggak putus gitu. Kita akan tetap jalan dengan koneksi yang lain yang masih standby gitu loh. Makanya bonding ini sangat diperlukan pada saat kita melakukan IRL streaming. Kalau kita menggunakan handphone yang notabene koneksinya cuma satu, maka ketika bandwidth-nya drop atau misalnya signalnya drop, maka live-nya bisa berhenti. Itu yang paling bahaya ya. Nah, 4G bonding ini yang saya gunakan ini brandnya adalah CND Live ya. Dia memiliki 3 slot SIM card ya. Di dalam sini itu sebenarnya bisa dimasukkan 6 SIM card ya. Ada slot 3 slot, masing-masing slot itu bisa masuk 2 SIM card, jadi total 6. Dia akan mencari dalam satu slot ini mana SIM card yang paling tinggi, yang paling bagus signalnya ya. Sehingga kalau misalnya kita ada dua SIM card ini, dia bisa otomatis switch ke SIM card yang lebih bagus ya, signalnya maksudnya. Terus di dalam sini juga dia ada SD card. Jadi ketika kita IRL, kita juga bisa sekaligus melakukan recording. Jadi setelah kita selesai IRL, hasil streamingnya kita itu bisa kita copy kembali ke PC untuk kita mix lagi ya. Dan seterusnya di sini kita bisa masukkan input SDI maupun HDMI. Jadi dari kamera kita tinggal masukin input misalnya HDMI ya. Ini kita masukin. Terus kita juga bisa di dalam sini juga sudah ada embedded baterai ya. Jadi kita tidak memerlukan colokan adapter tambahan ya. Jadi ini kalau kita cas full ini bisa 3 sampai 4 jam kita live ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan menggabungkan ke si kameranya ya. Kita coba pasang. Oke, bentuknya jadi seperti ini ya. Ini jangan dihalangin kameranya. Kita coba masukin ke sini. Oke. Ini kita ganti sedikit biar enak dilihat. Nah, sekarang kita masukin mikrofonnya. Mikrofonnya ini kita menggunakan ini receivernya ya. Saya masukin. Terus saya masukin di CND Live-nya. Ya. Ini saya bisa jepit di sini. Dan selanjutnya saya bisa menggunakan ini. Saya pasangin di ini saya. Di sini inputnya sudah masuk. Ya, input kamera di sini tangan saya. Terus di sini banyak sekali settingan. Ini ada SIM card-nya sama LAN, WiFi. Ya, basically yang kita harus setting itu ada di area sini. Ya, kita mau pakai resolusi berapa? Di sini kita bisa ubah. Kita bisa ganti kodeknya di sini. Mau H264, H265. Ya, terus bisa bitrate-nya kita misalnya mau full HD, sebenarnya di 2M sudah cukup ya. Kalau misalnya kita mau lebih bagus bisa dinaikin sendiri, tapi bandwidth kita harus aman ya. Terus dari sisi frame rate, biasanya kita kalau live streaming itu pakai 30 fps ya. Sisanya oke, kita confirm aja, kita cancel. Dan audionya jangan lupa, audio di sini kita harus rubah menjadi line in ya, agar suara mikrofonnya itu bisa masuk ke dalam. Oke. Setelah semua ini sudah set ya, yang paling penting itu adalah si servernya ya. Jadi cara kerjanya bonding ini adalah kita mengirim signal dari kamera ini ya lewat CND Live ini ke server. Sehingga di server itu bisa melakukan bonding ya. Dari beberapa koneksi ini dan menurunkan lagi, dia bisa langsung live streaming ke
platform yang kita mau seperti YouTube, seperti Facebook dan lain-lain ya. Mari coba kita lihat dari sisi servernya seperti apa. Jadi saya create server itu menggunakan ISP-nya ID Cloud Host ya. Ini server saya create di sini ya. Kelihatan public IP saya ini adalah 103.181.142.29. Ini saya copy ya. Terus saya coba masukin di sini. Oke, jadi setelah kita pas di sini, kita harus masukin portnya ya, 8080 ya. Nah, kita masukin password sama username yang sudah kita bikin. Oke. Nah, setelah masuk tampilannya akan seperti ini ya. Kita create dulu device management. Ini saya sudah create, saya tinggal add device. Kita bisa masuk untuk ngecek serial number-nya itu dari area WiFi ya. WiFi ini sudah kedetek di IP-nya itu adalah sekitar 192.168.1.66. Ini adalah IP dari si CND Live ini. Kita coba cek bisa masuk ke dalam. Username dan password. Nah, di sini sudah ada dashboardnya ya. Kita coba cek dari sisi serial number-nya itu kita bisa lihat dari sistem. Nih serial number-nya ya. Kita copy. Kita masukin ke sini. Kita apply. Oke, ini sukses ya. Jadi unitnya sudah terdaftar di sini. Selanjutnya kita lihat dulu ya beberapa settingan yang ada di dalam unitnya ini. Ini saya matikan dulu. Ini tadi saya melakukan live streaming ke Instagram, jadi bentuknya jadi potret. Cara balikinnya itu di advance, di video source. Ini rotationnya saya jadiin 0. Apply. Oke. Nah, dia sudah balik ke sini. Ya. Oke. Dari sisi sini kita bisa setting banyak sekali. Dari sisi encodingnya kita bisa pilih inputnya yang mana yang kita mau, misalnya HDMI atau SDI. Ya, sekarang kita kan menggunakan HDMI. Jadi kita bisa set dari sisi resolusinya, dari sisi kodeknya, rate control, bitrate, ya, frame rate, semua kita bisa set di sini. Ya. Ini semua mempengaruhi hasil kualitas dari live streamingnya kita. Ya, kalau misalnya bandwidth kita nggak gede, ya kita bisa set agak rendahan dikit gitu ya. Selanjutnya kita juga bisa masukin beberapa overlay. Misalnya kita mau masukin logo gitu atau masukin overlay yang kita mau dia tampil di live yang kita itu juga bisa. Ya. Oke, kita masuk lagi ke servernya. Setelah kita sudah daftarin unit ini ke servernya kita, ya, kita harus create dulu streaming matrix-nya. Jadi kita mau live-nya pakai apa, inputnya apa, terus keluarinnya apa protokolnya. Ya, kan kita sekarang mau coba live di YouTube ya. Jadi kita perlu menggunakan RTMP ya. Nah, cuman ini ada cumannya nih. Karena kita live-nya itu mau sekalian kasih lihat teman-teman yang ada live chat-nya ya. Jadi kita harus menggunakan OBS gitu loh. Kalau kita nggak mau menggunakan live chat muncul di layarnya kita, sebenarnya kita nggak perlu laptop lagi. Kita bisa langsung live direct setelah kita set RTMP, dia langsung kirim signal ke YouTube-nya ya. Tapi karena kita ingin live-nya itu ada live chat-nya, jadi kita harus menggunakan third party software seperti OBS ya. Oke, sekarang kita create dulu untuk streaming matrix-nya ya di sini. Saya coba klik plus, namanya misalnya IRL streaming. Saya apply.
Saya klik di sini, saya tambah satu visual. Oke, di sini ada input dan ada output ya. Kita coba klik settingannya dulu. Ini tadi Neocast-nya ini 1000 ms. Oke. Inputnya itu kita mau device punya satu visual. Jadi kita klik ini tadi yang sudah kita add, kita apply ya. Setelah sudah ada input, kita maunya outputnya kemana ya? Outputnya kita set. Oke, ini di sini nih cara setnya. Misalnya kita mau live langsung direct ke YouTube, maka kita pakai streaming device-nya ini adalah RTMP atau HTMPS. Karena YouTube terimanya RTMP atau HTMPS. Karena kita maunya tuh menggabungkan live chat itu di dalam OBS, maka yang harus kita create kita pakai SRT. Karena SRT protokolnya itu latensinya itu lebih kecil, yaitu 1 sampai 2 detik ya. Itu paling bagus. Kalau RTMP itu bisa 5 sampai 15 detik latensinya ya. Jadi kita ngambil dulu, kita set SRT di sini. Misalnya kita ARL 1 visual namanya ya. Sorry, ini nggak bisa dipisah ARL. Oke. Kita pakai mode apa? Ya, di sini kita pakai mode listener agar nanti kita ngambilnya itu dari OBS bisa pakai caller ya, caller ke IP publiknya kita. Terus di sini kita set port 1025, latensinya kita bikin 1000 mili. Terus kita apply. Nah, sekarang dia udah kirim nih input ini ke protokol SRT. Jadi kalau misalnya sudah begini, kita mau pakai OBS, mau pakai vMix, mau pakai decoder, tinggal masukin link SRT-nya itu, atau bahkan VLC ya. Kita sudah bisa munculin hasil outputnya itu ke di mana aja gitu loh, lewat internet. Oke. Nah, sekarang saatnya kita create atau membuat link ini masuk ke dalam OBS-nya kita. Ya, kita coba buka OBS. Oke, nah sekarang OBS-nya sudah terbuka ya. Kita tinggal add source ya di sini. Kita add untuk ngambil protokol SRT-nya kita menggunakan media source ya. Di sini kita klik media source, kita masukin SRT misalnya untuk namanya, dan local file-nya ini jangan lupa diancentang ya, karena kita nggak pakai local file. Dan kita pas link tadi ya, link ini kita copy SRT linknya, kita masukin ke input ya. Dan jangan lupa centang use hardware decoding when available ya, biar hasilnya bisa lebih bagus. Dan term keluar ya. Ini sudah keluar di layar. Oke. Nah, setelah inputnya kita sudah keluar di layar ya, yang kita mau setting ini adalah live chat-nya tentunya ya. Oke. Untuk live chat kita harus create live YouTube dulu. Jadi kita masuk ke browser, kita buka YouTube Studio. YouTube studionya kita. Kita buat live streaming. Oke, nah kita masukin RTMP-nya itu ke layar. Oh sorry, sebelumnya kita mau create live chat dulu ya. Jadi live chat-nya itu gimana caranya? Kita masuk ke sini dan klik titik 3 ini, pindahkan chat ya. Di sini pindahkan chat ini gunanya untuk kita bisa dapatkan link webnya si chat ini. Jadi setelah kita klik, maka si live-nya ini akan keluar link live chat ini ya, kita copy, terus kita balik lagi ke OBS ya. Kita balik lagi ke OBS. Di sini kita create satu layer lagi khusus untuk live chat-nya.
ya. Di sini kita create menggunakan browser. Kita namain live chat. Kita oke. Nah, di sini kita pas URL tadi di sini ya. Dan kita mau setting berapa besar. Di sini saya pakai default aja 800 kali 600 ya. Ini saya custom CSS ini saya akan terangin selanjutnya. Saya oke dulu ya. Maka live chat yang tadi sudah keluar. Kita tinggal drag kita mau taruh di mana. Misalnya saya taruh di sebelah kanan bawah ya. Sekarang pertanyaannya adalah, loh, yang lain itu live chat-nya itu transparan, tulisannya doang yang kelihatan. Kenapa ini ada background hitam belakang? Oke, itu tadi yang saya pengen sounding di CSS-nya. Jadi kita akan coba membuat layar hitamnya ini jadi hilang ya. Jadi kita akan coba masukkan CSS ya. Sebentar saya cari dulu filenya. Nah, ada di sini. Ini adalah CSS code untuk YouTube transparan. Nanti saya akan taruh link ini di bawah ya. Kalian bisa download, bisa pakai. Di sini tinggal saya copy. Terus saya masuk lagi ke OBS. Di sini saya set properties. Bagian bukan yang ini, tapi di live chat. Nah, ini custom CSS ini. Kalian tinggal paste si linknya itu, programnya itu, si CSS ini, dan di oke. Nah, maka sekarang jadi transparan. Untuk memastikan nih chatnya itu sudah masuk atau belum, kita akan coba aktifkan live streamingnya ya. Kita akan coba masuk ke live. Kita akan coba chatting. Testing 1 visual Indonesia. Oke, sudah ada 3. Mari kita lihat. Ya, kita bisa lihat ya, ada masuk ya. Dan tulisannya doang. Jadi belakangnya sudah transparan. Jadi ini sudah jalan sebenarnya, ya. Oke, jadi settingnya itu seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau add lagi, ada logo subscribe-nya juga di layar, itu juga bisa ya. Caranya kita create satu lagi browser. Untuk masuk ke subscriber kita harus saya akan coba ya. Kita masuk ke studio. Itu sebelumnya harus kita set dulu sih. Jadi kita harus masuk ke studio monitor. Di subscribernya itu juga ada pop up, dan web browsernya itu kita create sama seperti kita create live chat. Nanti dia bisa muncul. Tapi ini karena saya sudah masuk di live streamingnya, jadi saya nggak keluar lagi. Nanti teman-teman kita akan bikin terpisah kalau misalnya memang teman-teman pengen belajar ya. Oke, sekarang sudah sampai di terakhir. Kita akan coba live jalan ke luar ya, agar kita bisa lihat sebenarnya live streamingnya berjalan atau enggak gitu ya. Nanti kita akan saksikan sebentar lagi, kita akan jalan keluar ya. Oke, selanjutnya kita harus create dulu live streamingnya ya, agar ini bisa kita lempar ke YouTube ya. Jadi caranya adalah kita start streaming, kita harus setting dulu di streamingnya, kita pakai custom ya, dan kita masuk lagi ke live streaming ini, kita copy RTMP key-nya, terus kita masukin ke server, terus untuk passwordnya kita salin, kita masukin lagi ke stream key, dan kita apply, kita oke. Mari kita lihat apakah dia sudah terlempar. Kurang satu step, kita harus start streaming dulu. Oke, ini sudah start, dan mari kita lihat. Oke, koneksinya sangat bagus, dan ini sudah masuk ya. Kita bisa lihat ini sudah masuk. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke part yang paling seru. Kita akan bawa
alat ini keluar ya, agar teman-teman bisa lihat sebenarnya nanti hasilnya akan seperti apa. Kita mau ke Citra 8 ya. Ini daerah Jakarta Barat. Saya akan kasih lihat satu tempat yang lumayan bagus nih. Dia itu tempat bentar ya, saya sempat sambil ini lihat chat dulu ya. Buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalkan ada pertanyaan tentang streaming bisa share gitu. Bentar ya, saya sambil lihat ininya. Tadi saya udah buka di situ. Ya, jadi ini sembari ini saya gabungin hotspot dulu biar saya bisa nonton kalian juga ya. Nah, ini sebenarnya kita lakuin live streaming ya. Live streamingnya itu menggunakan GoPro, terus ada lighting di atas sama CND light-nya ada di sini ya. Jadi cara kerjanya adalah si kamera ini mengirim signal ke CND live dan CND live ini kirimin ke cloud ya. Nah, sekarang lagi proses kita. mati ya? Nggak nge-live ya? Ada itu. Mati. Nah, ini udah oke. Tadi agak kuning. Oke. Udah. Kita berangkat ya. Kita jalan ke area Citra 8. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini sebenarnya kita lagi pakai apa sih produknya? Ya. Iya. Kita itu pakai yang namanya CND Live untuk bonding ya. Jadi GoPro pasangnya ke si CND Live ini 4G bonding. Jadi di dalam CND Live X1 ini itu ada 3 slot SIM card sama 2 USB. Kita bisa taruh buat USB modem. Terus ada WiFi juga. Terus juga ada LAN sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bawa misalnya Orbit ya. Kalau misalnya Orbit itu dia kan ada yang bentuknya kecil tuh, dia bisa share WiFi. Nah, di situ tuh kita bisa dapat koneksi WiFi. Kalau misalnya kita pakai Orbit yang besar dengan V-mount, ya, dia pasti bisa dapat ada LAN-nya, jadi bisa lebih stabil gitu ya. Nah, dari koneksi semua ini kita bonding menjadi satu di servernya CND Live, ya. Jadi CND Live ini dia ngebonding di server dan dia turuninnya itu misalnya kita bisa jadi RTMP kalau misalnya kita mau direct masuk ke YouTube atau ke Facebook gitu ya. Nah, sekarang yang kita lakuin itu kita nggak langsung RTMP ke YouTube, tapi kita pakai protokol SRT karena kita mau gabungin live chat nih, ya kan? Jadi teman-teman bisa ngelihat tuh banyak pemain-pemain IRL, dia harus bisa melihat chatnya ya langsung di dalam live-nya. Jadi makanya kita harus pakai third party software seperti OBS. Jadi kita ngambilin browsernya si live chatnya ini digabungin di mix di OBS. Makanya kita perlu menggunakan pakai protokolnya SRT karena SRT itu paling cepat delaynya. Sorry, bukan paling cepat ya. Kita ngomongnya tuh delaynya paling sedikit. Biasanya tuh SRT itu dipakai sama broadcast TV gitu loh. Mereka untuk kirim signal karena delaynya itu cuma 1 sampai 2 detik. Ya, dengan delay 1-2 detik ya sudah cukup bagus lah istilahnya. Kita bisa live-nya itu langsung direct ke OBS, baru dari OBS itu kita lempar lagi ke YouTube gitu ya. Nah, sekarang yang kita lakuin itu seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba live chat aja, nanti chatnya teman-teman bisa muncul di layar. Karena kita udah masukin live chatnya itu digabung di ini masih lurus. Kita gabung di OBS ya. Di OBS baru kita lempar lagi ke RTMP ke YouTube. Jadi live chatnya itu juga sudah ada di dalam gitu ya. Nah, ini kita coba kita live. lagi pakai berapa koneksi nih Pak sekarang? Ini sekarang kita pakai 3 nih. Pertama kita pakai Indosat,
Terus kita ada pakai Telkomsel sama Bayu. Sebenarnya ada 4. Jadi di dalam CND Live ini kita bisa masukin 3 slot SIM card itu, masing-masing slot itu 2. Jadi di dalam satu slot yang SIM card, salah satu slotnya itu saya masukin dua SIM card. Jadi nah di situ tuh kita bisa dapat tuh kalau misalnya Indosat sama Telkomsel nih, tiba-tiba kita datang ke area satu tempat yang Indosatnya jelek. Ketika kita pakai Indosat, dia akan langsung switch ke Telkomsel gitu loh. Lebih convenient ya. Jadi kalau misalnya kita enggak, kita harus buka lagi SIM cardnya, kita ganti kan ribet banget gitu loh, ya kan. Makanya kalau misalnya kita bisa ada masukin slot tambahan, jadi dia otomatis cari yang terbaiknya gitu loh. Ya. Coba kasih lihat deh. Ini sekarang posisinya tuh kita lagi di mana nih? Ini masih kalau di daerah Taman Palem ya. Teman-teman pernah datang ke Taman Palem ya? Ini surganya makanan juga ya. Jadi kalau misalnya mau nyari-nyari makan, ini semuanya ada sebenarnya. Dari tukang bangunan, dari dimsum, ya kan, dari bank, semua lengkap di sini. Jadi kita akan telusuri jalan ini, akan masuk sampai ke area Citra 6 dulu. Nah, Citra 6 juga sebenarnya tempatnya ini sebenarnya bisa dikendorin, kamu bisa puter biar bisa lihat. Ya, di Citra 6 itu sebenarnya tempatnya juga surga makanan. Mau nyari makanan apa aja tuh ada di situ tuh, enak. Atau misalnya teman-teman tuh anaknya mau ulang tahun, tuh banyak tuh ada Hokben, ada apa tempat-tempat makanan lah yang seru ya. Ini mesti lurus. Nah ini sekarang kita baru sampai di area Taman Palem. Sebentar lagi kita masuk ke area Citra 6. Kita bahas lagi mengenai area streaming ya. Jadi area streaming ini sebenarnya pertama kali tuh dipopulerin sama kalau teman-teman tahu tuh namanya iShowSpeed. Dia tuh keliling-keliling dunia itu tuh pakai ini IRL streaming untuk kasih tahu kesehariannya dia tuh seperti apa. Misalnya bermain di lapangan sepak bola, terus dia kunjungin Cina gitu sampai dia di marah-marahin sama negara dia sendiri gitu kan. Karena kan Cina sama US lagi berantem gitu kan. Nah, terus dia juga pernah datang ke Indonesia gitu kan. Kayaknya sih itu undangannya Reza Arab tuh. Sempet tuh Kemen Parekraf tuh sampai mau ngaku-ngaku gimana gitu kan, si Reza Arab sampai kesel gitu kan. Jaringannya Dio kok di sini juga kuning, nggak ada hijau lagi ya. Nah nggak apa-apa, kita terusin aja. Selain itu sebenarnya banyak pemain-pemain Indonesia yang kiblatnya itu ke mereka ya. Ini sudah mulai banyak sekali orang yang coba meniru IRL streaming ini. Cuman banyak sekali orang bikin IRL streaming ini tuh menggunakan HP doang gitu loh. Kenapa saya bilang HP itu tidak cocok sebenarnya untuk kita pakai buat live streaming? Karena pertama, HP itu cuma satu koneksi doang, ya kan? Di saat kita tiba-tiba bandwidth-nya hilang gitu ya. Nah, maka live kita bisa berhenti gitu loh. Ya, ketika live berhenti ya berarti selesai gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau IRL streaming, baiknya kita pakai perangkat yang mumpuni, yang benar-benar memang dipakai buat IRL streaming seperti CND Live X1 ini. Jadi dia memang ada bisa bonding beberapa koneksi jadi satu. Jadi ketika misalnya koneksi satu kita putus, kita masih ada koneksi yang lain yang bisa backup gitu loh. Misalnya kita ada pasang 3 SIM card, pas di daerah tersebut lagi drop yang Indosat misalnya, pas kita ada Indosatnya, dia bisa nggak putus live-nya, tetap masih ada yang lain yang backup. Misalnya masih ada XL atau misalnya ada Telkomsel dan yang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya kita melakukan IRL streaming itu dengan perangkat seadanya, ya hasilnya akan seadanya gitu kan. Dan banyak sekali juga ada perangkat-perangkat yang sebenarnya memang nggak cocok buat live streaming, tapi buat IRL streaming, tapi banyak orang mencoba untuk menggunakannya. Kayak misalnya tuh ada satu produk
yang depannya Y lah, saya nggak mau sebut brandnya ya, itu sebenarnya kan nggak gitu cocok. Memang dia ada ini ya, ada apa namanya, third party software untuk bonding namanya Speedify. Nah itu teman-teman tuh kalau misalnya pakai itu lumayan mahal tuh bayarnya tuh. Jadi bayarnya per bulan gitu. Kalau kita ini sekarang kita pakai servernya ini, kita build sendiri, maksudnya servernya dikasih sama CND Live itu gratis ya. Kita tinggal sewa VM server. Nah VM server itu sangat bukan murah ya, jadi terjangkau gitu loh. Kita bisa create sendiri spek yang kita mau. Misalnya saya nih sekarang saya live nih, saya tuh pakai ID Cloud Host. Nah ID Cloud Host ini kita bisa bayar sesuai pemakaian. Misalnya saya create-nya itu dua core, terus 2 giga untuk memori sama 20 storage-nya 20 giga ya. Nah ini sudah cukup. Per bulannya saya cuman bayar sekitar 100-an ribu. Ini tuh bundarannya sangat ramai. Iya, ini bundarannya arah Ciputra Hospital ya. Jadi di sini tuh adalah ada satu hospital lumayan gede punya Ciputra tuh. Oke, angkot bisa ini banget nih, langsung main robot aja nih. Keren juga. Nah ini jalanannya agak sempit ya, jadi mesti hati-hati nih teman-teman. Oke, kita bahas lagi mengenai RL ya. Jadi selain dari sisi alatnya, kita harus bisa ngaturin juga nih untuk dari sisi Buat live. Nah, kalau live itu sebenarnya untuk live video itu pakai VBR sebenarnya gak ada masalah. Karena VBR itu kan sebenarnya variable bitrate. Jadi dia gunanya untuk kita itu kalau misalnya signalnya lagi kurang, dia akan namanya juga variabel kan, dia kurangin sama naikin, auto adjust lah. Jadi kalau misalnya kita pakai CBR, dia itu biasanya tuh langsung kayak hitam gitu, kayak hilang signal gitu loh. Jadi kan kita juga nggak berharap bisa seperti itu ya. Nah tapi kalau misalnya kita punya bandwidth yang stabil, bagusnya kita pakai CBR. Jadi kita auto bitrate-nya itu lebih maksimal, hasilnya lebih bagus, nggak nurun gitu loh resolusinya. Kadang-kadang teman-teman kalau lihat dari live itu suka ini ya, suka jadi turun, jadi pixelated. Nah itu karena pakai VBR gitu ya. Oke, kita udah sampai di Citra 5 nih ya. Sebentar lagi kita nyampe di Citra 8 ya. Terus untuk dari sisi pengaturannya, kita harus menggunakan kita harus bisa ngatur ya, maksudnya resolusinya itu kita maunya live di berapa. Sebenarnya kalau kita kayak live IRL ya, orang kan banyak nontonnya tuh pakai handphone. Itu resolusi 720 pixel aja itu udah bagus gitu loh. Ya jadi nggak perlu sampai dipaksain sampai 1080p gitu loh. Tergantung kita punya bandwidth juga. Kalau kita punya bandwidthnya bagus, ya sudah nggak apa-apa pakai 1080. Bahkan kalau misalnya bisa sampai 4K juga nggak masalah gitu loh. Ya. Jadi pengaturan bandwidth itu paling penting buat IRL. Kita mesti tahu sebenarnya ada satu software yang kita bisa, itu sebenarnya berbayar sih. Jadi kita bisa tahu nih, oh area sini yang bagus signalnya itu Telkomsel. Oh di sini bagusnya Indosat gitu. Itu ada software yang bisa dipakai buat itu, buat kita bisa tahu. Ya. Oke, di sini kita udah nyampe nih di Citra 8 nih, ya. Teman-teman kalau bisa nih chat di komentar ya, jadi kita bisa lihat chatnya. Bisa nggak minta anak-anak tuh ngechat biar layarnya tuh ada ituan
Oke, kita udah mau nyampe nih di Citra 8 nih. Nanti kita akan coba turun nih. Sekarang cuacanya ya lumayan panas-panas sedikit, cuman kayaknya masih oke. Nah, ini sampai di sini tuh ya. Ini belokannya kita harus masuk ke sini. Ini namanya biasanya orang sebutnya Sunset Avenue. Ini di sini ada pelangnya nih, Sunset Avenue. Ya. Di sini ada pelangnya tuh. Saya kasih lihat ya sambil nyetir. Tuh Sunset Avenue. Ini areanya nih. Tempatnya lumayan luas. Nih bagian kiri sini tuh semua jual makanan nih. Ya. Sebelah kiri kanan dua-duanya ada tempat makanan ya. Mungkin kalau yang sebelah kanan lebih ke kafe. Kafenya tuh lumayan autentik nih. Jadi kita bisa ngelihat persatu-satuan gitu dengan bentuk bangunannya yang lumayan unik gitu. Terus belakangnya tuh danau gitu. Ya. Kita coba turun ya. Bisa cari tempat seberang, kita bisa lihat dulu danaunya seperti apa. Kayaknya enak di sini nih. Kita turun di sini. Kita coba parkir dulu ya. Kita parkir dulu. Ininya mau dibawa? Gak usah kayaknya. Boleh deh, nanti saya bawa. Oke guys. Oke, kita sudah sampai. Saya yang bawa aja. Ini kok yang bawa aja, nih aku yang bawa. Oh, Itunya mana ya tempat apa? kuncinya, kunci motor mobil. Masa nggak bawa ya? Bawa kok, kan tadi aku kasih kamu buat buka mobil. Oh, iya. Oke. Sebentar ya, kita turun dulu. Ini kok. Oke, nggak bawa, saya bawa. Bisa. Iya bener nih, Citra 8 Cengkareng ya. Ini kita mau lihat nih, ada danaunya nih. Kita coba lihat danau ya. Ini danaunya nih. Ini sebenarnya jalannya tuh panjang banget gitu loh. Kita bisa pakai. Biasanya di sini suka banyak yang jogging, olahraga. Tapi ini sekarang lumayan panas nih. Iya. Saya lihat dulu ya. Danaunya seperti apa. Ini biasanya tuh bisa orang sewa apa namanya? Bebek. Kok bebek sih? Perahu Kan? Tapi di situ juga ada Pak bebek-bebekan. Sebenarnya sini nggak boleh mancing. Sebenarnya kalau mancing tuh banyak banget ikannya loh di sini, teman-teman. Sini kalau sore-sore juga ada sunset ya Pak. Ya ini kalau misalnya sore nih, menjelang sore nih, kalau mau nonton sunset tuh bisa tuh ke area sini tuh, bagus banget. Ini sunsetnya langsung kelihatan. Mau coba jalan sebentar ke area sana? Sambil jalan yuk, kita lihat. Ini sepanjang jalan nih. Oh, ini kualitinya setnya terlalu rendah. Ya, ini tuh sebenarnya tuh IRL streaming. Jadi
streaming jalan-jalan gitu ya. Nah ini kayak gini guys bawahnya. Ini sepanjang jalan nih masih jauh banget nih, semua makanan semua tuh. Ya. Kita bisa. Halo guys. Sekarang tuh udah banyak tuh orang-orang sudah melek streaming, air streaming. Kalau lihat orang di jalan itu pakai kamera, mereka udah halo guys aja. Oke, kira-kira gini aja ya live streamingnya kita. Ya, ini cuma mau nunjukin ke teman-teman. Kenapa? Backlight gelap. Ini harusnya. Oke. Ya, jadi gini aja ya live streaming kita sampai sekarang, sampai detik ini. Jadi kita selesaikan. Jadi live streaming ARL itu kayak gitu. Kita bisa bawa kamera kita kemana aja yang kita mau gitu loh. Kita bisa lakuin live streaming ya. Jadi sampai jumpa di next video. Salam satu visual Indonesia.